mending gabung di sini, sudah pasti ada ahlinya. Semua masalah dan segala problema pasti ada solusinya. Topik hangat terkini tentang subuh hari ini, mari kita kupas santai di Markombur. Nongkrong inspiratif pastinya di Markombur. Ya, Assalamualaikum Widya. Waalaikumsalam. Sehat Widya hari ini ya? Sehat, alhamdulillah. Happy Monday, Bang Azril. Banget happy. Sudah Senin ketemu lagi Ketemu bareng lagi, Widya. iya. Kalau ketemu dengan Widya pasti berbicara tentang suatu yang hal-halnya ini adalah edukasi Betul. dan juga mengangkat isu-isu lah ya. Isu-isu terkini yang bermanfaat untuk kita Benar, bahas ya, Widya. Bang Azril. Nggak bosan kan ketemu sama Widya terus? Enggak dong Widya. Apalagi terkait hari ini kita pembahasannya itu adalah tentang anak Widya. Anak ya. Udah punya anak, Bang Azril? Next mungkin Next ya. ya, mungkin ada perencanaan lah Perencanaan pokoknya pasti ya. ada Widya. Mengingat Widya pada tanggal 23 Juli biasa diperingati sebagai hari ulang tahun anak nasional. Iya, Hari Anak. Namun yang paling mirisnya adalah ulang tahun tersebut tidak dibarengi dengan minimalisasi kekerasan yang terjadi terhadap anak. Pada tahun 2022 ini kasus kekerasan terhadap anak secara global yang artinya seluruh Indonesia mencapai 2.715 anak yang menjadi korban kekerasan, mungkin dengan kategorinya kekerasan fisikis, psikologis, dan juga eksploitasi, dan juga bahkan kekerasan seksual. Dan Sumatera Utara sendiri termasuk sebagai peringkat ke-8 terbesar sebagai wilayah di mana kekerasan terhadap anak itu terjadi. Sangat miris sekali. Iya, itu dia. Memang kalau kita lihat faktanya sekarang, kita banyak melihat ya Bang Azril, mau itu di sosial media ataupun media begitu. Banyak kita perhatikan sekarang ini sedang marak terjadi kekerasan seksual ataupun kekerasan fisik terhadap anak itu. Dan itu menjadi isu yang sepertinya sampai saat ini belum selesai gitu. Dan itu menjadi PR juga untuk kita sebagai masyarakat gitu. Bagi pemerintah juga agar kemudian ke depannya kasus kekerasan terhadap anak ini bisa kita minimalisir ataupun bisa kita hentikan begitu Bang Pasti dong Azril. Widya. Mengingat karena anak ini adalah generasi muda yang Benar, bahkan untuk memajukan dan mengembangkan negara ini. Iya, jadi kita patut pelihara istilahnya Pasti, begitu. Widya. Kita jaga sebaik-baiknya generasi ke depan begitu. Benar sekali Widya. Oke. Kalau berbincang seperti ini tidak asing kalau kita berdua saja yang melakukan diskusi. Kita hadirkan di tengah-tengah kita narasumber-narasumber hebat yang akan berdiskusi dengan tema kami adalah pencegahan kekerasan terhadap anak. Di sebelah kiri saya sudah ada Ya. Widya. Saya perkenalkan langsung Boleh, ya Widya, ke boleh, hadapan boleh, pemirsa semua. Ada, saya panggilnya lebihnya ini tepatnya abang, masih muda. Ahmad Muhazir SEMEI selaku Bendahara LPA Sumut. LPA yaitu Lembaga Perlindungan Anak. Selamat sore Bang, apa kabar Sore, Bang. hari ini? Assalamualaikum. Sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Pasti ingin memberikan edukasi-edukasi terhadap masyarakat untuk mencegah kekerasan terhadap anak ini terjadi ya Bang? Ya, insyaallah siap. Segar sekali hari ini. Insya Allah. Oke, baik. Nah, kalau di sebelah kanan Widya, Bang Azril, ini udah ada Bang Muhammad Jailani SOS MA. Beliau adalah Ketua Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Medan. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Bang ya? Alhamdulillah, sehat selalu. Sehat selalu. Dan ini adalah dua sosok yang sangat peduli terhadap kesejahteraan anak-anak, Pasti. khususnya di Sumatera Utara, Bang. Pasti Widya. Tapi Widya sebelum kita masuk ke tema kita dan diskusi kita, kayak sepertinya ada yang matching hari ini. Terong, terong, ungu dan ungu. Benar ya Widya? Padahal nggak janjian Nggak kayaknya abang-abang janjian ya ini kan ya. dia pemirsa. Oke, baiklah, luar biasa. Pokoknya Iya kita ya? harus tetap semangat ya hari ini. Pasti Widya. Oke, kalau gitu video boleh mulai Boleh, ya Bang? silakan, Azril, ya? Widya. Take your Widya time. mungkin langsung ke Bang Muhajir nih ya. Kalau membahas mengenai kekerasan terhadap anak secara nasional tadi sudah disebutkan juga oleh Bang Azril. Oke, Bang Muhajir, sorry Widya. Oke, Bang. Ingat Azril Bang lagi. Jailani. Bang Jailani, mungkin saya ke Bang Jailani terlebih dahulu. Ini kalau kita berbicara mengenai kekerasan terhadap anak, mungkin secara nasional tadi sudah disampaikan oleh Bang Azril. Kalau di Sumatera Utara sendiri, Bang Jailani, saat ini kondisi kekerasan terhadap anak seperti apa? Apakah ketika pandemi kemarin ada mempengaruhi terhadap tingginya kemudian atau peningkatnya kasus kekerasan terhadap anak? Kondisi saat ini sebenarnya seperti apa, Bang Jailani? Iya, kalau di Sumatera Utara, pada saat masa pandemi itu, yang meningkat itu kan kekerasan di dalam rumah tangga. tangga. Jadi setting, kalau kita lihat setting kekerasan itu kan ada 5 ya. Ada setting keluarga, rumah tangga, setting sekolah, di setting institusi. Institusi itu bisa institusi yang melindungi seharusnya anak-anak, tapi bisa melakukan kekerasan. Kemudian di setting tempat kerja dan di ruang publik. Jadi ada 5. Nah, dalam masa pandemik ini,
Yang meningkat itu adalah kekerasan di dalam rumah tangga. Seorang ibu yang tidak biasa mengajar anak-anaknya harus mengajar otodidak, dia tidak tahu caranya ya kadang dengan kekerasan. Ekonomi keluarga mengalami guncangan selama masa pandemi, juga objek yang paling rentan anak-anak, setelah perempuan anak-anak gitu. Itu situasi di Sumatera Utara. Sampai Juli 2022 ini ada sekitar 166 kasus ya kekerasan di Sumatera Utara kan, dengan berbagai Tergolong bentuk. tinggi atau seperti apa, Pak? Kasus kekerasan dalam perspektif hak asasi manusia satu aja sudah tinggi, apalagi 166 gitu ya. Sama juga anak mati satu, meninggal satu, itu sama juga yang anak 500 meninggal gitu. Jadi dia ya tinggi termasuk. Walau memang dalam penanganan, intervensi, itu sudah jauh lebih baik dari masa-masa dahulu gitu pada saat ini. Walaupun kasusnya terus meningkat situasinya. Saya nggak mau pakai teori gunung es lah ya. Nanti kan teori gunung es itu seperti nggak punya data sebenarnya. Benar. Jadi situasinya begitu. Yang kedua, setelah muncul sekarang, setelah masa pembelajaran tatap muka, PTM, bully naik. Gitu. Nah, Oke, itu gitu kembali ya. lagi. Jadi kalau kita lihat bully pada saat masa COVID, masih mereka pendidikan pembelajaran jarak jauh, PJJ, bully menurun. Tapi begitu PTM, bulinya naik lagi. Nah, gitu ya. Kalau kita lihat sekarang kasusnya, walaupun PTM sekarang kan mulai saat ini 100%, bulinya menaik. Nah ini memang fenomena di Sumatera Utara. Riskan memang, Sumatera Utara sekarang 21 kabupaten kotanya mendapat penghargaan Kabupaten Kota Layanan. Benar. Malam tanggal 23 Juli kemarin. Ada yang Nindya, Madya, Utama. Tapi pada saat yang sama kita sedang berjuang semua bagaimana memutus rantai kekerasan ini gitu kan. Nah itu memang dua hal dikotomi ya situasi kita di Sumatera Utara ini. Kalau yang dimaksud dengan kekerasan ini mungkin jadi edukasi juga buat kita ya Bang ya. Kekerasan itu tidak untuk dalam hal ini apakah tidak mutlak hanya karena hanya termasuk kekerasan fisik saja, tapi kekerasan itu dampaknya definisinya luas begitu ya Bang Zelani. Nah mungkin bisa jadi edukasi juga buat masyarakat, buat para orang tua ataupun calon orang tua. Kekerasan yang dimaksud ini yang seperti apa? Oke, kalau kita merujukannya kepada Undang-Undang Pemberantasan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) 23 2004 itu ada 4 bentuk kekerasan. Pertama kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran. Eksploitasi termasuk dalamnya ya Bang? Eksploitasi di semua rangkaian ini konteksnya. Nah penelantaran itu masuk ke kekerasan. Jadi seorang anak ditelantarkan orang tuanya, tidak mendapatkan pelayanan tumbuh kembangnya secara maksimal dari orang tua, itu masuk dalam penelantaran. Gitu. Apalagi sekarang muncul Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Kekerasan seksual itu spesifik sekarang, lex spesialis dia. Itu luas, ada sekitar 15 definisi kekerasan seksual. Dulu pelecehan seksual, ya contohnya gitu, itu bisa dengan beberapa konteks dia bisa menggunakan diversi gitu kalau konteks hukumnya. Sekarang nggak boleh. Nah kekerasan pelecehan seksual itu udah masuk dalam kekerasan seksual. Dulu di sekolah pelecehan seksual dilakukan guru atau sama teman, dia bisa didiversi kalau ancaman hukumannya di bawah 7 tahun gitu. Sekarang nggak boleh lagi. Pelecehan seksual itu harus masuk ke dalam sistem peradilan. Tidak boleh penyelesaian hukumannya di luar peradilan dengan diversi itu. Nah ini memang harus menjadi edukasi bagi orang tua, bagi masyarakat semua bahwa kekerasan seksual ini karena situasinya sudah sangat darurat ya dikatakan, maka banyak muncul peraturan perundang-undangan bagaimana mengeliminasi itu, bagaimana menstopnya, memutusnya. Gitu. Walaupun memutus itu tidak bisa hanya satu perspektif, tidak hanya dari perspektif judikasinya, ada perspektif kultur, perspektif kesejahteraan. Karena kekerasan salah satu penyebabnya ekonomi, gitu ya. Pasti. Nah, persoalan itu harus diselesaikan dengan cara pendekatan kesejahteraan, gitu. Nggak bisa pendekatannya judikasi doang. Orang dikasih efek jerah,
tapi dia tetap saja miskin, tetap saja dia bisa mencuri, bisa melakukan kekerasan, merampok dan seterusnya. Gitu. Baik, menarik sekali. Gitu ya. Lantas saya mau ke Bang Muhadzir sendiri, mengingat pada tanggal 23 Juli kemarin, pemirsa kita mengetahui bahwa Hari Ulang Tahun Anak Nasional ini, dan bahkan hampir setiap tahun ini diadakan dan diselenggarakan, yang artinya kita mengakui kehadiran anak ini di tengah-tengah kita, sebagai bagian dari keluarga kita dan sebagai bagian dari untuk penerus generasi muda kita. Namun Bang, mengingat bahwa tingginya kekerasan terhadap anak ini sering acap sekali terjadi, lantas hanya simboliskah ulang tahun tersebut di tengah-tengah masyarakat kita dan secara global pemerintah mengetahuinya? Ya, sebenarnya ini bukan sebatas simbolis ya. Tetap tanggal 23 Juli itu tetap kita peringati sebagai Hari Anak Nasional, namun masih banyak pekerjaan-pekerjaan rumah yang sebenarnya harus juga kita selesaikan. Menurut kami ini bukan saja sebagai PR-nya pemerintah ataupun PR-nya kami sebagai pemerhati anak, tapi ini adalah PR-nya seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera Utara, untuk sama-sama kita bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk bagaimana bisa memikirkan hak anak ini, supaya bagaimana mereka ini hak untuk pendidikan, hak untuk hidup, hak berkembang, tumbuh kembangnya anak. Ini juga menjadi PR kita bersama sebenarnya. Jadi ini kita tidak, kalau kami ya di Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara itu tidak lagi berpikir ini anakmu, ini anak kalian. Tapi ketika kita sekarang menemukan ada apakah itu korban perundungan, apakah itu korban bully, kita lihat di tengah jalan, kita sebagai orang tua yang itu bukan saudara kandung kita harus bisa mampu melarang itu. Itu begitu, kita harus bisa mampu bagaimana mencegah, melarang itu supaya tidak terjadinya perundungan itu terjadi. Itu begitu, artinya pekerjaan rumah ini sebenarnya sangat berat dan sangat besar. Tapi kalau kita berkolaborasi bersama dan bekerja sama, saya rasa ini mungkin cepat selesai untuk persoalan-persoalan anak ini, saya pikir begitu. Mungkin kalau yang Abang seperti bilang tadi, kalau kita di luar sana melihat anak-anak dilakukan terlebih mendapatkan perundungan, apakah hanya seseorang yang memiliki empati ataupun rasa perikemanusiaan aja yang bakal menolong, atau hanya lembaga terkaitnya saja? Seharusnya ini di luar non organisasi juga harus bisa mempunyai empati itu. Tapi kan sekarang kita sudah berpikir begini, ini kan bukan urusan kita gitu. Apalagi misalnya begini, kita melihat bahwa ada anak korban bully, mereka bermain di lingkungan kita, namun dalam konteks permainan itu ada terjadinya persekusi, ada terjadinya bullying gitu. Ya itu anak-anak, kadang ada orang berpikir begitu, apalagi itu bukan anakku atau itu bukan anak saya, itu seperti itu. Tapi seharusnya kita itu bisa mencegah itu, atau kita bisa melarang itu terjadi, karena segala sesuatu baik itu kekerasan itu diawali dari hal yang sangat lumrah. Kalau yang kami lihat dari analisis LPS Sumut, terjadi dari hal yang lumrah dulu, mungkin mereka diejek, mungkin terjadinya dikata-katain sama teman-temannya, akhirnya mungkin karena dia tidak ngelawan, meningkat, dijewer atau meningkat, akhirnya itu yang terjadi sampai hari ini, itu begitu. Berarti jika kita menemukan hal-hal yang kategorinya yang tidak normal, langsung kita walaupun sebagai tidak orang tuanya, langsung untuk mengkatnya. Ya, seharusnya kita bisa bersama-sama untuk mencegah itu ya, untuk melarang itu. Namun ada juga kadang kita pernah temuin itu korban kekerasan, korban sodomi. Ini sudah bertahun-tahun dan tetangga tidak mau melaporkan itu karena tadi itu. Karena itu bukan urusan kita gitu. Itu urusan internal mereka. Sebenarnya itu tidak jangan sampai seperti itu. Ketika kita terjadi nampak sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada anak, segera laporkan. Baik. Oke, baik. Dan itu juga sudah tertuang sebenarnya di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait perlindungan anak. Bahwasannya kewajiban kita semua untuk bisa melindungi anak bila kita melihat anak tersebut terindikasi menjadi korban kekerasan, begitu. Betul. Ya, Bang ya. Dan tidak hanya pemerintah sebenarnya, Bang Azril, masyarakat kita juga ini sebenarnya wajib untuk bisa sama-sama melindungi satu sama lain, termasuk anak. Benar begitu. Sekali. Dan ini masih banyak sebenarnya terjadi di masyarakat. Kadang urusan lo, urusan gue, gitu kadang ngasih kalimatnya. Lo gue ya. Iya. Boleh lah anak Medan sekali ya. Oke, saya ke Bang Jailani lagi kalau begitu.
melihat kasus kekerasan terhadap anak gitu, baik itu secara nasional ataupun secara Sumatera Utara. Tapi kita perhatikan saat ini adalah memang sedang marak kasus pelecehan seksual gitu terhadap anak, Bang. Dan ini mirisnya terjadi di institusi pendidikan kita. Nah, ini sebenarnya apa sih, Bang, yang terjadi kalau seperti ini? Terus mungkin banyak orang tua jadinya yang cemas begitu untuk kemudian menyekolahkan anaknya ke suatu institusi pendidikan begitu. Nah, dari orang tua sendiri bagaimana untuk bisa memilah ataupun mengantisipasi agar si anak itu tidak menjadi korban? Bagaimana memilih sekolah istilahnya ramah begitu terhadap anak-anak mereka? Ya, kompleksitas ya. Pertama, memang anak-anak dari sejak dini harus dilatih untuk bisa melawan kekerasan secara individual. Anak-anak dibiasakan untuk mereka bisa untuk melawan tidak secara fisik saja, tapi juga mereka bisa kritis terhadap perilaku seorang gitu ya. Itu satu hal. Hal yang lain, sekolah juga harus dibenahi. Sekolah, semua satuan institusi pendidikan kalau saya katakan, karena bukan saja sekolah ya, pesantren gitu ya, madrasah, sekolah teologi, macam-macam lah. Nah, itu harus dibenahi di dalam bagaimana memastikan bahwa anak itu bebas dari kekerasan maupun dari bullying, dari perundungan di sekolah. Dan itu sistem yang harus dibentuk di sekolah. Nah, sekarang misalnya pemerintah gencar untuk melakukan sekolah ramah anak. Itu kan sebenarnya arahnya dari sana. Gitu. Jadi bagaimana membuat sistem di sekolah mencegah dan menangani kalau terjadi kekerasan atau terjadi bully di sekolah itu. Kemudian kekerasan juga bisa muncul dari sistem pembelajaran, dari sarana prasarananya, dari gurunya. Nah, ini semua harus dibenahi sistemnya. Gitu. Itu untuk lingkungan internal sekolah, gitu ya. Termasuk orang tua harus dibenahi di dalamnya itu. Eksternal juga harus dibenahi dalam berbagai pihak. Anak itu dia bisa aman di sekolah kalau seluruh konteks ini dibenahi, ada child protection policy di sekolah atau safeguardingnya dan seterusnya di sekolah. Tapi begitu keluar sekolah dia juga rentan kekerasan, rentan begal, kita lihat di Lampung anak hilang, copet. Maka harus dipastikan bahwa lingkungannya dari rumah sampai ke sekolah itu juga aman, bukan saja selamat. Bukan saja dibenahi sistem transportasi, tapi juga dia aman. Maka sistem lingkungan harus dibangun. Sistem keamanan dari rumah ke sekolah harus dipastikan. Nah, para pihak juga harus bekerja dengan itu. Gitu. Jadi saya katakan tadi kompleksitas. Satu sisi sistemnya harus dibangun, sisi yang lain secara individual, anaknya juga harus dididik ada untuk berani melawan kekerasan. Gitu. Oke. Mungkin nanti kita akan bertanya di segmen selanjutnya, apakah dalam kurikulum kita ini harus menerapkan yang namanya muatan lokal atau SBK-nya ini adalah bela diri sebagai pertahanan. Supaya bisa memakai pertahanan diri ya. Bisa sesaat lagi, terimalah persembahan dari RRI. Mau nanya ini itu obrolan hangat hari ini, mending gabung di sini, sudah pasti ada ahlinya. Semua masalah dan segala problema pasti ada solusinya. Topik hangat terkini tentang Sumut hari ini, mari kita kupas santai di Markombur. Nongkrong inspiratif pastinya di Markombur. Ya, masih di Markombur dengan tema kami adalah pencegahan kekerasan terhadap anak. Pemirsa, pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada pasal 52 ayat 1 mengatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, masyarakat, dan juga bahkan negara. Namun siogianya hal tersebut tidak sepadan dengan apa yang dimuatkan dalam undang-undang tersebut. Kalau dari LPA Sumut melihat dari undang-undang tersebut ada kata perlindungan yang didapatkan dari orang tua, masyarakat, dan negara. Dan bahkan ruang lingkup atau lokus dari kekerasan seksual tersebut adalah orang terdekatnya. Seperti apa itu? Ya,
sekarang sudah berbeda budayanya ya. Maka saya katakan tadi, kalau dulu orang mengatakan jangan jauh-jauh karena kita takut dengan orang asing. Malah tapi sekarang yang menjadi pelaku, tanda kutip pelaku kekerasan terhadap anak itu malah orang terdekat, baik bisa itu abang kandungnya, bisa itu orang tuanya, pamannya, kakeknya, dan sebagainya. Maka ini yang menjadi kekhawatiran kita sebenarnya untuk melihat bahwa ini menjadi satu problematika sebenarnya. Yang seharusnya keluarga itu sebagai tempat untuk melindungi, sebagai tempat untuk kita anak itu bisa berlindung. Rasa nyaman ya? Harus ada rasa nyaman di keluarga, tapi malah mereka yang menjadi pelaku. Seperti saya katakan tadi, di Deli Serdang itu kan begitu. Abang kandungnya pelaku. Dia melakukan pelecehan terhadap adik kandungnya. Dia dilarang untuk ngelapor sama orang tua. Akhirnya si anak tidak tahan lapor dengan orang tua dengan harapan bahwa ini harus ada perlindungan dari orang tua karena abang kandungnya melakukan pelecehan terhadap dia. Ketika dia laporkan kepada ayahnya, malah ayahnya juga ikut melakukan itu juga sama anaknya. Ini kan menjadi persoalan juga, miris kita melihat ini. Bahwa sekarang ini yang predator anak itu kebanyakan itu orang-orang terdekat. Apakah tadi saya katakan tadi orang terdekat, baik itu bisa juga gurunya dan lain sebagainya. Itu menjadi persoalan kita menurut kami di LPA. Biasanya faktor masyarakat ataupun orang-orang terdekat ingin melakukan hal tersebut dikarenakan apa? Apakah kembali lagi terhadap mungkin dari drug abuse ataupun dia porn organizations-nya gitu? Ya, motivasi mereka itu melakukan itu ya tadi saya katakan mungkin terlalu banyak, terlalu sering mengkonsumsi video-video yang nggak benar, baik itu di media sosial dan lain sebagainya mereka konsumsi. Yang paling terpenting juga persoalan keimanan juga ya. Kembali keimanan dia bahwa ke sudut pandang manusia itu kalau Tuhan bilang manusia itu adalah khalifah di muka bumi ini, seharusnya dia melihat bahwa ini adalah anak dan harus dilindungi oleh dia. Akhirnya tidak terjadi hal yang seperti itu. Tapi konteksnya tadi saya katakan bahwa persoalan keimanan dia, persoalan kita kalau konteksnya ke ideologi ya kita benturkan ke persoalan agama. Tapi juga tadi terlalu banyak konsumsi video-video yang negatif yang mereka lihat. Baik untuk itu. Oke, baik. Saya ke Bang Jailani kalau gitu, Bang. Ini kalau kita ingin mendidik anak begitu. Katakanlah kalau misalnya kami belum punya anak misalnya gitu, tapi ke saudara, ke keponakan misalnya begitu. Bagaimana kita kemudian bisa mendidik sosok anak yang usianya masih belia agar dia tuh paham bahwasannya ada hal yang dia tidak boleh perlihatkan, tidak boleh izinkan orang untuk sentuh dia, tidak izinkan orang untuk bahwasan dia bisa membedakan ini kekerasan dan tidak. Bagaimana kita bisa mendidik seorang anak untuk bisa paham begitu? Memang pembudayaan itu harus sebenarnya dari anak-anak. Proses perekaman ya dalam konteks psikologis kan dari masa anak-anak. Anak-anak misalnya dari playground gitu ya, itu sebenarnya bisa dididik dengan pendekatan underwear rule contohnya, bahwa yang bagian tubuh yang ditutup itu tidak boleh disentuh oleh siapapun, termasuk oleh orang tua. Tapi kita kan sering salah mengartikan bahwa orang tua itu dengan mendidik anak-anaknya ya boleh semuanya gitu. Guru di sekolah juga demikian. Mereka boleh menyentuh dalam konteks untuk memandirikan anak. Jadi mendidik anak-anak untuk mereka mandiri, misalnya beristinja contohnya. Guru di TK kan merangkap ya, kadang-kadang mengistinja anak-anak juga gitu kan. Nah itu bisa dididik anak-anak. Jadi mereka tidak terbiasa bahwa yang menyentuh bagian sensitifnya itu merupakan sesuatu yang biasa saja, itu sesuatu yang keliru. Kalau dibiasakan mereka disentuh oleh siapapun boleh, maka mereka tidak bisa memisahkan lagi mana yang baik, mana yang buruk. Salah, begitu. Itu dididik. Anak-anak juga dididik untuk dari awal untuk tidak selalu percaya pada orang lain. Itu berbeda dengan kultur kita kan. Kultur kita kan selalu bahwa kamu harus percaya pada orang. Bahkan harus
husnuzon. Benar. Kan gitu. Bersosialisasi tinggi lagi Iya. seharusnya. Kalau anak disentuh orang lain, mendengar orang lain tidak menangis, orang tua senang. Padahal itu sesuatu yang tidak selalu benar. Seseorang anak kalau dia dekat dengan siapa saja, dia tidak komplain, walaupun dia tidak nyaman, maka dia tidak bisa memisahkan yang mana motif orang itu benar, baik atau keliru, gitu. Jadi seharusnya anak mulai dididik kalau dia tidak nyaman, dia untuk mengatakan dia tidak nyaman. Dia mulai bisa berkomunikasi dengan orang tua. Nah, di sini orang tua harus belajar berkomunikasi dengan anak. Tadi abang-abang yang nyanyi tadi, kalau mau tanya, kan gitu kan? Nah, anak-anak tanya aja, orang tua bilang, alah udah ribut kali kau, ayo ke sekolah, gitu. Kau bawa bukumu. Tidak terjadi komunikasi. Maka tidak jarang anak-anak lebih senang curhat dengan siapa? Dengan teman, tidak dengan orang tua. Padahal simptom akhir yang diketahui orang tua kekerasan itu ada di orang tua. Anak tiba-tiba ngompol, jerit malam-malam. Orang tua, loh kenapa anakku nih? Tapi anak-anak nggak pernah bicara dengan mereka karena dia sudah terbangun traumatis untuk berkomunikasi dengan orang tua. Nah, ini yang harus dibangun sistem pengasuhan. Semua orang, karena tidak ada di dunia ini orang tua mendapat sertifikat pengasuhan, kan nggak ada? Nggak ada. Sudah tamat pengasuhan tidak ada. Nggak ada Nah, sertifikat harus terus keahlian. belajar. Belajar bagaimana kita mengasuh tanpa kekerasan. Guru di sekolah mendidik mengasuh anak juga tanpa kekerasan. Anak-anak diajarkan, dididik mereka untuk anti budaya kekerasan dan mereka bisa melawan kekerasan itu, melawan bully. Karena bully itu relasinya kuasa. Ya. Kekerasan tidak selalu relasi kuasa, walaupun sebagian besar kuasa. Kenapa? Suami kekerasannya kalau nggak ke istri, anak. Istri ke anak, karena relasi kuasa itu. Stimulusnya bisa banyak karena drugs, narkoba, ekonomi, gitu kan. Tapi kalau dia nggak ada relasi kuasanya, dia mikir, bapaknya nih abri nih, gawat nih kalau gua pukul nih, gitu kan. Iya kan? Tapi kalau di tingkat lihatnya yang paling rendah kuasanya dari mereka siapa? Istri saya, anak saya. Istri di rumah juga gitu. Siapa yang lebih rendah relasi kuasa dengan saya? Anak. Nah, sistem egalitarian kita dengan patriarki kita, bukan saya mendorong kita tidak patriarki, tapi disitulah dibangun relasi komunikasi. Sehingga kemudian patriarki itu tidak hanya relasi kuasa, bahwa saya lebih berkuasa dari Anda, maka saya bisa melakukan apa saja kepada Anda. Itu yang terbangun dalam struktur kuasa, sehingga muncul kekerasan dan bully itu. Karena bully misalnya, itu kan perilaku agresif, yang dia bisa dilakukan pada saat marah atau tidak marah. Dan itu lebih sistematik. Kita santai-santai ngebully juga anak-anak gitu kan, yang misalnya di Binjai 6 orang anak yang meninggal anaknya, walaupun orang tuanya itu menolak bully ya, kalau itu terjadi bully kan dia santai saja, biasa saja gitu. Yang di tempat lain juga gitu, walaupun belum diputuskan bully atau tidak ya, di tempat lain juga begitu. Kan anaknya tidak dalam posisi marah pelakunya, tapi mereka posisinya ya, itu kulturasi yang terbangun, yang dia mereproduksi kultur itu. Gitu. Jadi kita tidak bisa juga menyalahkan anak di situ. Kita lihat bagaimana budaya di sekolah, di keluarga, di lingkungan. Anak 24 jam itu 3 kehidupan dia. 8 jam di sekolah, 8 jam di keluarga, 8 jam di lingkungan. Maka ketiga pihak ini yang harus berperan dalam memutus rantai kekerasan itu. Baik, menarik sekali. Lantas ke Bang Ajir, kalau kita melihat bahwa banyaknya dampak negatif ataupun negatif impact terhadap anak yang tidak berani speak up atas apa yang dia alami itu seperti apa nanti ke depannya? Pastinya apakah menjadi seorang pelaku kembali dan juga akan melakukan hal yang sama? Iya, sebenarnya tadi saya katakan pola didik anak tadi itu yang sebenarnya dari awal yang perlu dibenahi ya kepada orang tua. Seperti dibilang abang yang satu lagi tadi ini, bahwa orang tua sebenarnya harus bisa mendidik si anak itu pertama. Yang kedua tadi seperti kayak di keluarga saya, anak kakak saya itu kalau dia pulang sekolah kalau tidak dijemput dengan orang yang dia tidak kenal, dia akan nggak mau. Dia bertahan di sekolah itu sampai dengan ada kepastian siapa yang jemput dia. Itu anak kakak saya. Jadi
seperti tadi, kalaulah dia korban, seharusnya dia itu sudah bisa melapor, baik itu sama keluarga, bersama polisi bahkan dan lain sebagainya. Karena kalau kebanyakan korban seksual itu dia akan menjadi pelaku di kemudian hari. Untuk kita apa nggak tahu ya, apakah mereka mau melampiaskan emosional mereka yang selama ini terpendam atau seperti apa, tapi kebanyakan itu begitu. Yang sering kita jumpai di LPA, malah ada yang melapor di LPA gitu. Lalu ada yang begini, mereka menganggap bahwa ini sudah menjadi tren. Ini yang luar biasa sebenarnya, yang sebenarnya luar biasa, yang sangat miris menurut kita. Ini sebagai tren bahwa mohon maaf, laki-laki kemayu, laki-laki yang apa ini menganggap mereka ini bagian dari tren mereka, bahwa ketika mereka nongkrong di satu komunitas mereka, kalau tidak ada yang mohon maaf yang kemayunya, ya nggak enak gitu. Tidak ada lelucon ya? Iya, ini sebenarnya yang harus pola pikir sudut pandang kita harus kita rubah, bahwa kemayu itu enggak gitu loh, no untuk itu gitu. Tapi mereka nganggap ya ini atau gini, kadang mereka menganggap bahwa seharusnya dia normal ya, seharusnya dia laki-laki normal, tapi karena ikut tren dia mendapatkan pendapatan dari gaya berpakaian, gaya berbusana ataupun gaya perilaku dia mendapatkan uang dari situ. Apresiasi. Ada dia dapat profit dari situ. Tapi ya tadi itu, bahwa menganggap bahwa lelaki kemayu itu ada sebagai tren sebenarnya, itu sebenarnya tidak baik, tidak baik dicontoh. Bagaimana sebaiknya Bang peran pemerintah untuk bisa memutus hal seperti itu? Dianggap kultur, dianggap budaya. Bagaimana kita bisa memutus? Kita katakan itu kultur yang tidak baik begitu kan? Ya, seharusnya kan itulah tadi saya katakan bahwa kalau misalkan pemerintah tidak bisa mencapai pada grassroots, kepada bawah, kita yang ada di seputaran itu seharusnya bisa melarang itu. Kita pernah lihat gini, kakak pernah lihat sebulan atau 2 bulan yang lalu itu viral di YouTube, di media sosial, di Jakarta, laki-laki sesama laki-laki pangku-pangkuan kan ada di kafe. Itu ada yang ngerekam, itu kan mereka nganggap itu udah budaya gitu loh. Itu kan luar biasa sebenarnya. Tapi maka orang yang seputaran yang ada di lingkungan itu tidak melarang itu gitu loh. Tidak mohon maaf, tidak menegur, tidak apa gitu. Seharusnya itu tadi saya katakan di awal bahwa ini harus ada kebersamaan kita. Ini harus bukan hanya karena aku bukan pemerhati anak, aku urusanmu urusanku. Ini tidak boleh sebenarnya. Bahwa ketika kita melihat hal yang seperti itu, ya come on, ditegur dong gitu loh. Kalau misalkan pemerintah tidak sampai cakarnya ke bawah, saya rasa ada peran pemerintah yang seperti itu untuk bagaimana memutus mata rantai tadi itu. Itu seperti itu. Baik. Mungkin tadi Bang Ivan mau nanya sedikit. Ada yang mau tanya singkat padat sebelum kita akhiri perjumpaan kita. Seperti ini Pak, ini kan anak-anak sekarang ini sudah luar biasa ya, kayak kejadian kemarin sampai ada yang ngilangin nyawa. Itu dari pemerintah sendiri ada nggak sanksi atau efek jerah untuk anaknya sendiri, itu gimana sih? Karena kalau mungkin kita langsung penjaraan anaknya juga salah ya. Jadi itu gimana sih? Sedangkan anaknya sudah bisa menghilangkan nyawa orang lain. Tapi masih di bawah umur begitu, Iya. Bang. Ini gimana? Singkat padat. Coba dimulai dari Bang Jelani. Bang Jelani. Ada. Jadi kalau seorang anak yang melakukan tindak pidana, itu kan dikatakan sebagai anak berkonflik dengan hukum ya. Ada 3 anak berhadapan dengan hukum, 3 anak yang berkonflik itu artinya anak yang sebagai pelaku, saksi dan korban. Tadi kan pertanyaannya terkait anak sebagai pelaku kan, karena dia melakukan bullying, kemudian ada sampai nyawa meninggal gitu. Ada undang-undang SPPA, sistem peradilan pidana anak itu mengatur. Jadi anak itu dia di Indonesia usia 12 tahun ke atas itu punya yang namanya criminal responsibility. Jadi punya pertanggungjawaban hukum. Jadi kalau mereka sudah berusia 12 tahun, maka mereka itu masuk dalam sistem peradilan, tapi bisa diversi. Diversi itu kalau misalnya sampai meninggal, itu kan hukumannya sudah di atas 7 tahun, tidak boleh diversi lagi. Ada penghukuman. Jadi penghukuman konteksnya penghukuman
pembinaan istilahnya untuk anak-anak ya saat ini, bukan penghukuman. Karena penghukuman itu terminologinya adalah revenge, gitu ya. Jadi pembinaan itu adalah memberikan efek jerah satu sisi, tapi juga mengembalikan fungsi sosialnya, Baik. gitu ya. Tetap ada prosesnya, ada proses penghukumannya anak-anak itu. Jadi Baik. tidak dilepaskan, tapi memang kalau di bawah 12 tahun dia dikembalikan ke orang tua. Dikembalikan ke orang tua bukan berarti juga ya udah kembalikan terserah Anda, bukan begitu. Sistemnya juga ada sistem pengawasan, benar sekali. yang tapi dia di bawah kendali orang tua. Baik. Nah, inilah para pihak, seharusnya dinas sosial, pekerja sosial menurunkan bagaimana mengawasi anak-anak yang katakan dia melakukan tindakan kekerasan sampai mencederai orang lain, ya ada sistem pengawasannya, juga sistem bagaimana pembinaan mereka. Baik. Tapi tetap harus. Baik, mungkin sebelum kita mengakhiri segmen kita pada acara hari ini, pencegahan kekerasan terhadap anak, dari Bang Azir sendiri pengharapannya kepada semua masyarakat untuk berperan aktif dalam meminimalisir kekerasan terjadi terhadap anak ini. Silahkan Bang, singkat padat. Ya, kami Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara, konsen kami adalah bagaimana melindungi anak dalam hak pemenuhan atas anak tersebut. Tapi kita juga bukan tidak hanya konsen pada anak sebagai korban, tapi kita juga konsennya sebagai anak sebagai pelaku. Karena begini, kita melihat bahwa anak sebagai pelaku ini tadi sudah disebut Bang Jelani bahwa pasca dia keluar dari masa tahanan dan masa hukuman itu, terkadang judgement masyarakat sekitar itu sudah jelek sama mereka. Kadang ada orang tua menganggap begini, jangan kau dekat sama orang itu mantan narapidana. Padahal dia masih anak-anak. Bahwa kami Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara juga untuk melindungi itu, bagaimana pemenuhan hak mereka, pemulihan psikologis mereka terhadap ketika mereka itu adalah dulunya pelaku, tapi ketika mereka menyelesaikan persoalan hukuman mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat. Ya jangan masyarakat juga menghukumi mereka dengan hal yang begitu. Baik. Lalu juga persoalan kolaborasi tadi, kebersamaan kita juga harus penting untuk bagaimana melindungi dan pemenuhan hak atas anak itu, bukan hanya pemerintah, lembaga pemerhati anak, tapi juga stakeholder juga harus bisa bersama-sama untuk melindungi hak anak Baik, itu. terima kasih. Baik, luar biasa. Sudah cukup ya Bang Azril, atau mau kita tambah sedikit lagi dari Bang Jelani? Singkat saja padat, Bang Jelani. untuk menutup Ya, kita perjumpaan untuk kita. memutus rantai kekerasan pada anak-anak, khususnya di Sumatera Utara, itu harus menjadi satu gerakan sosial, tidak bisa hanya pendekatan programatik. Maka perbaikan, improvisasi, perkembangan untuk bagaimana merubah kultur kekerasan menjadi kultur anti kekerasan, merubah sistem judikasi kita sehingga dia tidak menjadi tempat kekerasan baru bagi anak. Dan yang terakhir adalah kita harus mengembangkan sistem kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, pengasuhan dalam orang tua di sekolah itu harus diimprove menjadi satu gerakan bersama. Baik, Oke. terima Terima kasih. kasih. Makasih Bang Jelani. Tanpa terasa pemirsa, sudah 1 jam kami menemani Anda dalam acara Markombor dengan temanya pencegahan kekerasan terhadap anak. Semoga apa yang kami sampaikan kepada Anda menjadi manfaat dan tetap bisa menjadi edukasi terhadap orang tua untuk menjaga anaknya. Kita ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita, Bang ada Jelani dan Bang Bang Muhajir dan Muhajir. juga Bang Jelani, dan juga pemirsa di rumah. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Tetaplah saksikan di Markombor dan terimalah persembahan terakhir kami, RME Band.